Allah mengatakan Jalla Jalaluh, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian suri tauladan yang baik. Untuk siapa suri tauladan ini? Untuk orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah. Dan dia berharap akan dibangkitkan di hari akhir dan mendapatkan balasan. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi suka, kita diperintahkan mencontoh Nabi alaihissalatu wassalam. Dan sejatinya semua orang untuk mencontoh bagaimana orang ketika senang dan berbahagia, itu perihal yang mudah buat kita. Tapi Nabi alaihissalam ingin memberikan contoh kepada para sahabatnya, apa sikap yang harus dilakukan seorang muslim ketika menghadapi hal-hal yang sulit. Diboikot. Kalau ada di antara teman-teman yang hijrah di PHK, cari kerjaan, karena penampilannya sesuai dengan sunnah, karena pakai kerudung, ditolak sana, tolak sini. Itu hal yang lumrah. 3 tahun Rasul SAW diboikot. Sa'ad bin Abi Waqqas cerita bagaimana suatu malam dia lapar sekali. Dia menginjak sesuatu yang basah tanpa berpikir. Dia langsung masukkan ke mulutnya. Dia nggak tahu apa yang dia makan. Pada peristiwa yang lain, dia pernah kencing. Ternyata kencingnya itu di atas sebuah kulit. Dia lihat kulit onta yang sudah usang. Kemudian dia cuci. Lalu dia bakar dan dia tumbuk. Kemudian dia makan dengan air. Dia mengatakan 3 hari aku kuat tidak makan dan minum. Tidak makan, bukan minum. Aku kuat tidak makan. 3 hari. Itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagian makan daun-daunan. Daun sumar, daun khobat. Itu yang dimakan. Sampai kotoran mereka seperti kotorannya kambing. Seperti itu perjuangan mereka. Artinya di sini Nabi SAW dan para sahabatnya memberikan contoh kepada kalian. Kalian yang hijrah, kalau menghadapi perkara baru di PHK, mungkin sulit cari kerjaan, sudah berpikir untuk kembali seperti yang dahulu. Ambil pelajaran dari sini. 3 tahun Rasulullah SAW diboikot. Setelah 3 tahun hidup senang? Tidak. Beliau berdakwah ke Taif, dilemparin batu. Setelah keluar dari masa itu, Rasulullah SAW ditinggal mati oleh pamannya yang merupakan pendukung terkuat dia di kota Mekah dari orang-orang musyrikin. Dan istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala meninggal dunia juga. Berusaha untuk meneladani Nabi SAW. Apa yang harus dilakukan Pak Ustaz? Yang pertama sabar. Yang kedua yakin. Kalau Allah itu tidak meninggalkan hambanya. Jadi nggak ada lagi pertanyaan. Mengatakan, kemana Allah pada waktu Nabi SAW diboikot selama 3 tahun? Allah senantiasa membantu hamba-hambanya. Tapi ada perjalanan yang harus dilewatin. Makanya ketika seorang bertanya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mana yang lebih utama, orang itu dikasih jabatan atau orang itu diuji? Kasih kedudukan atau orang itu diuji? Apa kata Imam Syafi'i? Orang itu tidak akan mendapatkan kedudukan sampai dia diuji. Artinya ujian itu suatu hal yang harus dilewatin oleh orang-orang yang ingin naik. Predikat apa? Kedudukannya. Ingin naik lagi, diuji lagi, diuji lagi. Di urusan dunia kita melihat. Seorang kalau mau masuk S1, diuji. Nanti lulus S1 mau S2, diuji lagi. Dari S2 mau ke S3, diuji lagi. Dari S3 mau profesor, terus akan diuji. Begitu pula seorang muslim. Allah ingin mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW. Ingin mengangkat derajat para sahabatnya. Maka ujian itu Allah berikan. Selain itu kebaikan buat mereka, pelajaran buat kita bersama.